Gereja Katolik senantiasa mendampingi perjalanan umatnya, mulai dari kelahiran hingga kematian. Kehadiran dan perhatian Gereja Katolik juga selalu terasa dalam komunitas-komunitas karya umat beriman. Komunitas Katolik terdiri dari komunitas teritorial dan komunitas kategorial. Komunitas teritorial diwadahi dalam keuskupan-keuskupan yang membawahi paroki-paroki. Sedangkan komunitas kategorial Katolik Indonesia, satu-satunya yang memiliki keuskupan adalah keuskupan militer. Demikianlah, keuskupan militer merupakan satu dari 39 keuskupan di Indonesia yang menghadirkan pelayanan bagi umat Katolik dalam profesi mereka sebagai TNI dan Polri. Tujuan kehadiran pendampingan Gereja Indonesia di lingkungan militer adalah untuk menghadirkan pelayanan mental rohani, agar makin teguh membaktikan cinta akan tanah air berdasarkan falsafah Pancasila, serta dilandasi semangat dan motivasi juang tinggi. Kehadiran keuskupan militer di Indonesia bukan saja bermakna simbolik bagi perjuangan tanah air, melainkan bermakna historik, sebagaimana kehadiran pelayanan militer Gereja Katolik di seluruh dunia. Awal berdirinya pelayanan Gereja Katolik di lingkungan militer terjadi pada 24 November 1917. Hal itu ditandai dengan pengangkatan Uskup Auxiliar New York, Monsignor Patrick Joseph Hayes, oleh Tahta Suci sebagai uskup militer bagi personel angkatan bersenjata beragama Katolik, bersama anggota keluarganya di Amerika Serikat. Tugas utama pelayanan militer pada awal mulanya adalah mendampingi tentara yang terjun di medan perang. Para pastor atau imam yang turut dibekali pendidikan dasar militer dan kecabangan secara khusus diterjunkan di medan perang untuk mengemban tugas dan cara hidup tentara yang sangat khas, konkret dan spesifik berbeda dengan kaum sipil. Para pastor hidup bersama dengan para tentara untuk memberikan pelayanan mental rohani, semangat kejuangan sesuai doktrin dan ideologi yang dihidupi militer, yang tetap mengedepankan peran kemanusiaan dan psikologi tentara. Dalam perjalanan waktu, di tanah air, hadirlah pelayanan Gereja Katolik di lingkungan Angkatan Perang Republik Indonesia, sejalan dengan perang kemerdekaan mempertahankan kedaulatan RI. Dua alasan yang bersifat historik, sekaligus simbolik. Perhatian Tahta Suci menghadirkan keuskupan militer Indonesia menjadi catatan historik, mengingat Vatikan sebagai negara berdaulat, di mana Tahta Suci kepemimpinan Paus sebagai pemimpin tertinggi Gereja Katolik, menjadi negara pertama di benua Eropa yang mengakui kedaulatan Republik Indonesia pada tanggal 6 Juli 1947. Respon Tahta Suci Vatikan ini tidak terlepas dari diplomasi senyap Monsignor Albertus Sugio Pranoto SY. Setelah kemerdekaan RI, beliau menulis surat kepada Paus, meminta supaya Vatikan mengakui kemerdekaan RI, yang ternyata mendapat tanggapan positif Paus. Pada tanggal 3 November tahun 1949, Sultan Hamengkubuwono ke-9 yang menjabat Menteri Pertahanan pada waktu itu, membentuk unit pelayanan rohani dan mental di Angkatan Perang Republik Indonesia. Tanggapan Tahta Suci yang demikian cepat mendirikan keuskupan militer di Indonesia ini memperkuat catatan sejarah bahwa Gereja Katolik sangat mendukung umat Katolik sebagai bangsa Indonesia, menggelorakan semangat cinta akan tanah air. Tidak berselang lama setelah Sri Sultan Hamengkubuwono IX membentuk unit pelayan mental rohani, Tahta Suci Vatikan mengirimkan bula atau surat keputusan pendirian Vicariat Castrensis atau keuskupan militer di Indonesia dan mengangkat Uskup Monsignor Albertus Sugio Pranoto SY sebagai Uskup Militer Indonesia pada 25 Desember 1949 berdasarkan dekrit atau surat keputusan dengan nomor 102/50. Kehadiran keuskupan militer Indonesia yang disebut Ordinariatus Castrensis Indonesia atau WOCI ditetapkan secara resmi melalui SKEP Menak RI nomor 276 tahun 1991 tentang susunan hierarki Gereja Katolik di Indonesia. Selanjutnya, reformasi yang terjadi di negeri ini pada 1998, salah satunya pemisahan Polri dengan TNI, membawa perubahan bagi profil dan keberadaan OCI.
keuskupan militer berubah menjadi keuskupan untuk umat Katolik di lingkungan TNI Polri. Uskup pertama OCI adalah Monsinyur Albertus Sugio Pranoto SJ, kedua Kardinal Justinus Darmo Yuwono, ketiga Kardinal Julius Riyadi Darmoatmojo SJ. Dan sewaktu Monsinyur Darmoatmojo Purnakarya, Vatikan menunjuk Monsinyur Ignatius Suharyo sebagai uskup TNI Polri sejak tahun 2006. OCI memusatkan perhatian pada pengembangan reksa pastoral bagi anggota militer beragama Katolik. Demi menjaga kelangsungan pelayanan tersebut, uskup umat Katolik di lingkungan TNI dan Polri mengangkat para pastor, mulai dari pastor tituler di awal keuskupan berdiri. Pada saat reorganisasi ABRI tahun 1983 pangkat tituler dihapus, sehingga uskup OCI Julius Kardinal Darmoatmojo SY mengutus 5 pastor sebagai PNS di lingkungan ABRI, mengingat kebutuhan akan pelayanan pastoral di tingkat wilayah. Kodam, Lantamal, Lanut, dan Polda di wilayah-wilayah yang kebutuhan pelayanan rohani Katolik amat dibutuhkan, diangkatlah pastor bantuan militer dan polisi atau Pasbanmilpol. Selain itu, ada juga pastor pendamping rohani di seluruh matra TNI, Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara dan Polri di seluruh daerah di tanah air ini, yang dimulai kehadirannya pada tahun 1996. Pada Januari 2019, Ignatius Kardinal Suharyo, selaku uskup OCI yang keempat, mengangkat Pastor Yosef Maria Marcelinus Bintoro, PR, yang sejak tahun 1996 itu menjadi pastor organik pertama TNI dan Polri menjadi wakil uskup OCI. Saat ini, selain Pastor Kolonel Susius Bintoro, PR, yang pernah bertugas struktural di Pusbintal TNI, kini telah ada 8 orang imam yang lulus setelah menjalani pendidikan militer. Selain itu, sejak tahun 2020 dibentuklah Dewan Karya Pastoral atau DKP OCI pertama kali untuk menyusun tata kelola pelayanan OCI, menerbitkan Direktorium OCI sebagai pedoman dasar pelayanan umat Katolik di lingkungan TNI dan Polri, serta menyiapkan struktur pelayanan dan administrasi pengelolaan dengan pelantikan pengurus OCI tingkat pusat mulai tahun 2021. Sampai pada tingkat kewilayahan di masing-masing kota makewilayah dan kepolisian daerah. Sampai saat ini, OCI sudah memiliki pelayanan di 18 kepengurusan tingkat wilayah, yaitu Medan, Pekanbaru, Palembang, Tanjung Karang, Kepri, Pontianak, Sintang, Bandung, Semarang, Magelang, Yogyakarta, Malang, Surabaya, Manado, Ambon, Manokwari, Kupang, dan Atambua. Pada zaman modern ini, kehadiran OCI atau Keuskupan Umat Katolik di lingkungan TNI dan Polri semakin diperlukan, mengingat konflik bersenjata kini makin bersifat asimetris dan proksi. Terjadinya perubahan pendekatan militer yang mengedepankan kemanusiaan dan hati nurani, membutuhkan karakter personel TNI dan Polri yang semakin profesional, menghidupi jati diri sebagai tentara rakyat, prajurit pejuang, berjiwa nasionalis, menjaga keamanan sebagai bayangkari negara yang unggul, profesional, prediktif, responsif, adaptif, integratif, modern, semakin transparan dan humanis. Para pastor organik TNI dan Polri serta pastor pelayan militer dan kepolisian RI harus mampu menjawab tanganan zaman dengan memberikan pelayanan yang terbaik bagi personel Katolik TNI dan Polri, sehingga terwujud nurani dan karakter yang tangguh, yang terkristal dalam nilai ketaatan, kedisiplinan, kejujuran, budi luhur, cinta tanah air, rela berkorban dan tanggung jawab dalam menjalankan tugas, serta mengutamakan kepentingan bangsa dan negara. Semoga pelayanan serta pengabdian OCI sebagai pendukung pelaksanaan pembinaan mental rohani dan peningkatan kualitas sumber daya manusia di lingkungan TNI dan Polri dapat menyatukan dan meneguhkan panggilan perutusan personel Katolik TNI dan Polri, mewujudkan kehidupan bersama yang aman, harmoni, dan damai sejahtera dalam bingkai negara kesatuan Republik Indonesia. Semoga kedamaian dan kerukunan di tengah masyarakat semakin tercipta, sebagai sebuah bentuk kehidupan bersama yang menjadi dambaan setiap orang. Per Patriam ad Ecclesiam,
Semoga lewat pengabdian dan kecintaan pada tanah air, menghadirkan wujud nyata berkat gereja atas bangsa dan negara.